Al-Qur'annya sudah siap dan Mbak Amira sudah siap. Silakan Mbak Amira untuk membaca. Nah, saya ulang ya. Surat Al-Kahfi halaman 293. 10 ayat awal dan juga 10 ayat akhir. Sudah ketemu? Sudah. Nah, alhamdulillah sudah ya. Silakan kepada Mbak Amira untuk memimpin membaca surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin Assalamualaikum Ustazah. salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina ajaba id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Oke, 10 ayat terakhir. Halaman 304. ya, betul 304. Sekarang yang 304 ya dibuka. Oke. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Hasibal ladzina kafaru ayyattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna dzalika jazaa'uhum namu bima kafaru wattakhadhu ayati barsuli dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati barsuli huzwa innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati
Rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimat. Lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu Rabbi walau ji'na bimislihi madada. Qul innama ana bashar Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum Qul innama ana basyarum mislukum Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Mbak Amira yang sudah membacakan dalam memimpin surat Al-Kahfi. Semoga dengan membaca surat Al-Kahfi bersama-sama ini menjadi berkah bagi kita semua untuk bisa terus belajar Al-Quran, menghafal, dan bermanfaat bagi kita, terutama keluarga kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masih semangat semuanya ya? Semangat, Ustaz. Masih Us. Alhamdulillah harus semangat. Meskipun cuaca hujan, kadang sinyalnya juga nyandet, tapi kita harus tetap semangat ya. Nah, ini sudah pukul 4:06. Selanjutnya ialah motivasi. Nah, tahu apa itu motivasi? Apa? Ada yang tahu? Motivasi itu ialah penyemangat. Ya, kalau kalian lagi sedih atau susah, dengan mendengarkan motivasi, bisa semangat lagi ya. Baik itu semangat belajar ataupun semangat bekerja ya. Nah, yang akan memberikan motivasi ini adalah orang hebat. Ya, ada yang tahu? Belum tahu ya semuanya ya. Beliau ini merupakan seorang ustadz. Ya, kalau ustadz berarti cowok, ya, bukan cewek. Nah, beliau pernah mendirikan rumah tahfidz bernama Ali di Sidoarjo dan juga seorang dosen. Ada yang tahu dosen itu apa? Ayo, ada yang tahu? Guru kayak guru ngajar ngaji. Nah, Yang ngajarin di betul. kampus, ngajar di kampus. Betul, pinter semuanya, pinter. Dosen itu sebutan guru bagi seseorang yang sudah mengajar. Nah, baik langsung saja. Nama beliau adalah Muhammad Mustaqim yang merupakan dosen dari UIN Sunan Ampel Surabaya dan juga dosen IAIN Uluwiyah Mojokerto. Ya, beri tepuk tangan yang semangat untuk beliau. Nah, pinter. Apakah beliaunya sudah hadir? Ya, Kepada sudah. Bapak. Sudah masuk. Oke. Alhamdulillah. Dipersilakan kepada Bapak Ustadz Muhammad Mustaqim Eshum untuk bisa mengisi materi motivasi kepada santri SDIT. Silahkan. Punten suaranya Ustadznya. Kita nyalakan gini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada sore hari ini? Baik, Ustaz. Baik Ustaz ya. Oh ini sehat banyak Ustaz. sekali ini calon wisuda ya ini ya. Calon wisuda, wisudawan dan wisudawati dan juga calon munakosa ya. Alhamdulillah Permata tanpa maju ya. Ada yang kenal dengan saya? Ada yang kenal dengan saya? Belum. Masih. Ya. Ada yang masih, ada yang belum kenal berarti ya. Oke. Kenalkan, nama saya Muhammad Mustaqim. Sudah dikenalkan oleh moderatornya ya berarti ya, sudah dikenalkan. Sudah siap menjadi seorang hafid dan hafidhah? Insyaallah siap. Allah siap ya. Allah siap. Seorang muslim dan muslimah itu harus siap berarti ya. Harus siap ya berarti ya. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Hadisnya Rasul, sebaik-baiknya manusia ialah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu. Jika di antara kalian yang belajar Al-Qur'an nanti termasuk sebaik-baiknya manusia. Ya, sebaik-baiknya manusia. Jadi manusia ada yang baik, ada yang sangat baik, ada yang kurang baik berarti ya. Oke. Ini si kecil ini lagi mau tidur kayaknya ini ya. Alhamdulillah dengan rahmat Allah dan hidayahnya sehingga bisa kita berkumpul. Walaupun berkumpul melalui Zoom ini ya, tidak langsung di tempat tapi berkumpul secara wajahnya saja, tempatnya berbeda. Selawat serta salam semoga tetap terlimpah jurakan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaunya nanti yang akan memberikan syafaat kepada kita semua di akhir di yaumul akhir. Sebagai umat Nabi Muhammad telah diberikan kitab yang namanya Al-Quran, yang mana Al-Quran ini sebagai pedoman hidup bagi kita semua. Kalau kita diberi pedoman, tidak begitu pedomannya, kemungkinan besar nanti akan sesat. Ya. Oleh karena itu, beruntunglah kalian sekolah di SDIT Permata. Saya juga dulu ngajar di sana ya, sebelum hijrah ya. Mempelajari Al-Quran sebagai keharusan bagi seluruh umat. Artinya harus mempelajari dan mengajarkan, kemudian mengamalkan. Seorang muslim jika tidak belajar Al-Quran, terus mau kemana ya ketika mempunyai Al-Quran. Jadi Al-Quran itu harus dipahami. Al-Quran harus dipahami, harus dipelajari dari bermacam-macam aspek ya. Kalau di Al-Quran itu dijelaskan, qala Allah Ta'ala, summa awratnal kitab alladhina astafainahum min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah dzalika huwa fadlul kabir. Jadi di Al-Quran dijelaskan
di Al-Quran dijelaskan Al-Quran itu diturunkan bagi seluruh kaum muslimin sebagai warisan. Artinya warisan itu harus dipelajari, harus dijaga, ya. Karena warisan sebagai amanah. Dan ada orang yang mendolimi dengan dirinya sendiri, yakni orang yang tidak mau belajar. Ada orang yang mengambil manfaatnya di Al-Quran. Siapa dia? Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita bisa mengamalkan Al-Quran, bisa menghafalkan Al-Quran, berarti kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah pilihan Allah sehingga kita bisa semangat untuk mempelajari Al-Quran. Kalau Allah tidak memilih kita, berarti kita tidak mau belajar Al-Quran, malas, ya. Kita malas belajar, malas membaca Al-Quran, malas merojaah, berarti tidak termasuk orang yang dipilih. Oleh karena itu kita semangat semuanya menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, ya. Jadi ada yang kita harus pelajari, kita amalkan apa yang kita dapat. Kemudian bagaimana agar kita tetap menjaga Al-Quran? Pertama, kita niatnya. Yang dikata ialah niat, ya. Niat, keinginan, ya. Kita ingin menumbuhkan semangat yang kuat, yang luar biasa, kemudian dinyatakan dengan tindakan. Apa tindakan? Menghafalkan. Ada orang itu ingin terus cuma tidak mau bertindak. Ya. Orang selalu ingin cuma tidak mau bertindak. Ada orang yang mau bertindak cuma tidak punya niat yang baik. Ya. Niatnya tidak kuat, niatnya kurang kuat sehingga di tengah perjalanan dari Al-Quran. Selalu kita berpedoman dengan Al-Quran. Kita dulu yang pertama niatnya. Bagaimana cara niat? Niatnya itu karena Allah. Ikhlas. Ya. Ikhlas. Ikhlas itu karena Allah. Kita diberi kesempatan oleh Allah, diberi kesehatan, kemudian bersemangat dengan ikhlas yang tulus, ikhlas karena Allah untuk mendapatkan ridhonya, ya. Kalau di hadisnya innamal a'malu binniyat. Ya. Semua pekerjaan karena niatnya. Kalian ngapal Al-Quran niatnya karena Allah. Ya. Berarti kalian niatnya karena Allah, mencari ridho Allah. Karena niatnya bagus, Allah meridhoi, kemudian kita diberi oleh Allah kesemangatan untuk belajar. Kalau pelajarnya karena sesuatu, berarti niatnya perlu ditata ulang. Jadi mulai sekarang yang malas merojaah, yang malas menghafalkan, yang malas tilawah dirubah. Dirubah gimana cara rubah? Niatnya itu diganti karena Allah Ta'ala, mencari ridho Allah. Yang asalnya malas diganti. Kalau hidup tidak mencari ridho Allah, nanti ketika meninggal membawa apa? Ya. Karena semua manusia akan meninggal, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau sudah meninggal, semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang tidak diminta pertanggungjawaban. Niat yang ikhlas. Kalau di surah Al-Qiyamah itu kalian sudah hafal semua, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Di sini ada kalimat mukhlisin, orang yang ikhlas. Ikhlas itu artinya mencari ridho Allah, bukan karena sesuatu. Kalau memang nanti kalian hafal Al-Quran kemudian dihargai, diberi hadiah, itu namanya hadiah. Artinya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar kita selalu semangat ialah tujuan.
Apa tujuannya? Mendapat ridha Allah. Tujuannya karena Allah. Karena ketika Allah itu ridho, maka dimudahkan semua urusan. Tapi ketika Allah ridho, maka orang tersebut susah mencari ridha Allah. Jadi kalau di apa ya, di kalimat yang lain tuh, "Man kana yuridu hasad dunya nu'hi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang mengendaki keuntungan di dunia, maka orang tersebut akan diberikan keuntungan di dunia. Ya, itu yang perlu ingat. Ketika orang itu membuat sesuatu, ingin mendapatkan keuntungan di dunia, maka Allah akan berikan keuntungan di dunia saja. Ya. Tapi ketika orang itu mengerjakan sesuatu, ingin mendapatkan ridho Allah, mendapatkan keuntungan di akhirat nanti, orang tersebut mendapatkan dua. Yang pertama, mendapatkan keuntungan dari Allah berupa ridhonya. Yang kedua, orang tersebut akan mendapatkan keuntungan di dunia. Jadi ketika tujuannya cuma satu, dunia, orang itu cuma dapat di dunia. Ya, oleh karena itu, ayo kita tumbuhkan niat kita, usaha kita karena mencari ridho Allah. Ketika Allah ridho, semuanya mudah. Ya. Ketika mencari keuntungan di akhirat, maka Allah akan memudahkan semua urusan di dunia. Jangan dibalik. Ketika orang itu mencari keuntungan di dunia, maka akan dipersulit keuntungan di akhirat. Contohnya apa? Males. Males itu karena orang sering mencari keuntungan di dunia. Kapan sih kita merojaah? Kapan sih kita ngapalkan? Itu ada waktu-waktu tertentu yang mudah ya. Di antaranya waktu yang bagus ialah waktu sebelum subuh. Ya. Oh, tidak bisa Ustaz, saya tidur. Oke, enggak apa-apa. Diganti setelah sholat subuh. Ya, oke. Karena setelah waktu sholat itu kenapa? Kita bangun tidur, pikiran kita masih tenang, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah dengan adiknya, tidak masalah dengan kakaknya. Kenapa? Karena baru bangun tidur tidak masalah jika pikiran bisa fokus di situ. Jadi di situ waktu yang tepat untuk menghafalkan, untuk tilawah, untuk murojaah. Setelah itu kapan lagi? Waktunya setelah sholat asar. Ya. Kapan lagi? Setelah sholat maghrib. Kenapa banyak orang itu setelah sholat asar, sholat maghrib? Karena itu waktu yang tenang. Ketika tidak capek, sudah mandi, sudah sholat asar, waktunya tenang. Karena menunggu waktunya maghrib, sehingga tidak banyak pikiran. Kenapa harus setelah maghrib? Sama. Kenapa kok setelah maghrib? Karena setelah maghrib itu waktu yang sangat santai. Siangnya capek, Allah memberikan waktu asar untuk istirahat, kemudian sholat maghrib, waktunya tenang. Sebetulnya untuk juz 30, juz 29, juz 28 cukup di murojaah setelah maghrib. Ya, satu kali duduk cukup murojaah satu juz. Ya, cukup waktunya, cukup. Kan maghrib sampai isya itu kurang lebih 45 menit ya. Cukup satu juz untuk murojaah. Kalau istiqomah di situ, konsisten di situ, setiap habis maghrib satu juz, insya Allah lancar. Ya, insya Allah lancar. Setelah maghrib satu juz selesai. Saya itu punya murid masih TKA ya. TKA itu sekarang sudah mulai surah An-Naba. Waktunya kapan murojaah? Setelah maghrib. Ya, setelah maghrib itu murojaah. Lah, lancar. Walaupun satu hari dibaca satu kali. Kenapa? Karena setelah maghrib itu waktu yang cocok, waktu yang pas untuk murojaah, waktu yang pas untuk menghafalkan. Coba murojaah setelah sholat zuhur, panas kan? Gak lancar-lancar itu. Kenapa? Pikiran tidak tenang. Jadi menghafal Al-Quran itu membutuhkan waktu yang tenang. Tenang, nyaman, tidak ada gangguan. Kemudian disitulah kita memanfaatkan untuk murojaah, untuk hafalkan ya. Itu di antara yang tiga. Kemudian yang keempat, menjauhi segala bentuk maksiat. Ustaz, saya kan masih kecil Ustaz, jadi saya tidak memiliki maksiat Ustaz, saya kan masih usia 5 tahun ya. Usia 8 tahun, usia 10 tahun, kan belum dosa Ustaz ya, kan belum balik. Bukan seperti itu. Dosa itu contohnya kita tidak taat terhadap orang tua. Orang tuanya nyuruh, kalian tidak segera
Nah, ayo mandi. Nanti bunda si nonton TV dulu, si ngeyel, itu namanya apa tuh? Dari situlah kemudian yang dikatakan dosa, walaupun dosanya itu tidak seperti dosanya orang dewasa. Kenapa? Karena di situ sudah timbul namanya tidak nurut. Ya. Sedangkan Al-Quran membutuhkan orang yang sabar, ya, orang yang tidak marah, orang selalu nurut, ya. Ketika nurut itu pasti insya Allah. Orang-orang dulu yang nurut-nurut itu banyak hafal Al-Quran mulai sejak kecil. Ya, itu diantaranya kalau kita sering membantah terhadap orang tua, terhadap gurunya, walaupun usia masih usia dini ya, masih usia 10 tahun itu juga diantaranya bisa mempersulit untuk hafalan Al-Quran. Kenapa? Karena sudah tidak fokus, sudah banyak pikiran dan macam-macam. Kalau kita nurut, insya Allah semuanya dimudahkan ya. Jadi ya, usahakan jadi anak yang soleh, jadikan anak yang solihah. Dan keuntungan ya, keuntungan bagi anak yang hafid atau hafidhah walaupun tidak 30 juz biasanya itu dipermudah dalam urusan akademik juga, nilainya juga bagus. Itu sudah saya teliti dari beberapa sekolah, dari beberapa lembaga. Ternyata anak yang hafalnya itu bagus, tilawahnya bagus, juga akademiknya bagus. Itu yang dikatakan ridho Allah. Ketika niatnya kita mencari ridho Allah, maka urusan dunia, urusan akademik akan dipermudahkan. Kenapa? Karena mendapatkan ridho Allah. Beda dengan anak yang tidak mau tilawah. Ya, ada anak yang tidak mau tilawah, tidak mengaji, biasanya nilainya ada di bawahnya anak yang hafal Quran walaupun tidak 30 juz ya. Makanya di situ seperti saya jelaskan tadi, ketika orang itu mengharapkan akhiratnya, maka akan mendapatkan dunia. Ya, ketika akhirnya itu fokus, maka dunia itu mudah. Tapi ketika dunia yang diurusin, maka susah nanti ya. Imam Syafi'i itu dulu pernah datang ke gurunya ya, karena dia mengatakan kok susah untuk menghafalkan, kok cepat hilang. Bahkan Imam Syafi'i ketika baca di halaman yang kanan, kaca yang kanan, yang kiri tutup. Kenapa? Takut rekam yang kiri. Itu datang kepada gurunya itu mengatakan saya kok susah untuk menghafalkan. Maka Imam Syafi'i mengatakan syaqautu ila waqi'i an su'i hifdhihi. Saya datang kepada Waqi' tentang jeleknya. Kok saya susah untuk menghafalkan guru? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka gurunya apa? Kalau susah untuk menghafalkan, satu, tinggalkanlah maksiat ya. Kenapa kok harus tinggalkan maksiat? Karena apa? Karena ilmu itu nurullah. Sedangkan nurullah la yahdi bil ma'asi. Nur Allah, cahaya Allah, kalau kalian susah, ridho Allah, pemberian Allah tidak diberikan terhadap orang yang maksiat. Ya. Jadi kalau kita masih banyak dosa susah untuk menghafalkan. Ya. Bagaimana cara menghindari dosa? Cukup menjadikan orang yang takwa. Ya. Takwa itu ialah mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu takwa. Jadi kalau kita anak-anak, ya kalau ingin cepat menghafalkannya, nurut terhadap orang tua, nurut terhadap guru, ya, nurut perintahnya itu dan menjadi anak yang jujur. Jujur itu walaupun di dunia itu susah, tapi banyak manfaatnya. Ya, orang yang tidak jujur biasanya banyak orang yang tidak beruntung. Jadi kalau ingin sukses, adalah jadikan orang yang jujur biar menjadikan anak yang sukses. Apa sih tanggung jawab si orang yang hafal Quran? Minimal ya, orang hafal Quran itu mengamalkan isinya. Kalau kalian kan masih belum tahu, oh bagaimana caranya? Saya kan belum paham, Ustaz. Gimana caranya? Nurut terhadap orang tua, nurut terhadap gurunya. Karena guru dan orang tua itu telah memahami dan telah menyuruh kita untuk menjadikan anak yang sesuai dengan ajaran Islam. Ya, kalau kita tetap tidak patuh terhadap tua, susah sekali.
Oleh karena itu, ayo kita rubah yang asalnya malas-malas diganti jadi anak yang semangat, semangat belajar, semangat murojaah. Ya, semuanya orang itu diberi kesempatan dari Allah yang sama. Tergantung apa? Tergantung usaha, niat dan usaha. Ketika niatnya kuat, usahanya kuat, insya Allah akan dipermudahkan oleh Allah. Terus kenapa sih kok orang Islam harus mempelajari Al-Quran? Kenapa sih kita kok harus menghafalkan Al-Quran? Ya, itu karena Al-Quran ialah kitab sebagai petunjuk bagi seluruh kaum muslimin. Sehingga ketika kita tidak belajar Al-Quran, insya Allah akan sesat. Apa di antara manfaatnya baca Al-Quran? Di antaranya Al-Quran itu satu huruf mendapatkan 10 pahala, ya. Satu huruf mendapatkan 10 pahala. Jadi satu huruf itu di antaranya ya, di antaranya ketika orang itu menghafalkan Al-Quran. Kemudian mengapa sih kita harus mencari apa yang Al-Quran? Yang pertama mencari ridho Allah, ya. Mencari ridho Allah. Kalau Allah tidak ridho, maka kita tidak akan menemukan ketenangan. Yang pertama, orang yang Al-Quran itu ialah termasuk orang yang terbaik, golongan orang yang terbaik. Maka kalau di hadisnya itu, sebaik-baiknya manusia di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Di antaranya orang yang terbaik. Kita termasuk orang yang terbaik ketika kita mempelajari Quran dan mengamalkannya. Yang kedua ialah seorang imam sebaik-baiknya imam ialah orang yang fasih dalam baca Al-Quran. Makanya orang yang hafal Al-Quran itu lebih utama menjadi imam sholat daripada orang yang tidak hafal Al-Quran. Maka kalau di hadisnya Rasul dari yang rawinya Imam Bukhari itu, yang lebih berhak memimpin kamu adalah yang paling bagus bacaannya, ya. Jadi Rasulullah dulu di masanya di para sahabat juga yang menggantikan Rasulullah ialah orang yang bagus bacaannya. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar tuh bacaannya bagus, ya. Bacaannya itu bagus. Kalau sekarang, maka yang diutamakan jadi imam ialah orang yang bacaannya bagus daripada yang tidak lain. Kenapa? Kalau jadi imam bacaannya bagus, orang lain menjadi khusyuk. Oleh karena itu, anak-anak sebagai calon pemimpin yang muslim dan muslimah, ya, ayo kita mempelajari. Jangan sampai tidak semangat belajar ya. Oh, karena sekarang sering pegang HP, sering lihat game yang menarik ya. Itu tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya. Itu adalah pekerjaan dunia saja, mainan saja. Jelas dunia ialah laibun walahbun, ya. Kalau dunia itu adalah permainan. Sebuah permainan ketika kita dikuasai oleh hawa nafsu akan juga permainan. Kenapa? Suka, menyenangkan kan? Main game itu menyenangkan. Tapi Al-Quran itu lebih menyenangkan. Kenapa? Ketika orang baca Al-Quran hatinya lebih tenang. Ya. Fadzakir innama anta mudzakir. Ketika orang itu membaca Al-Quran ingat kepada Allah, maka Allah itu ingat terhadap orang yang bacanya. Kemudian kalau Allah ingat, Allah memperhatikan kita, maka kita akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Allah tidak ingat kepada kita, ya juga hidupnya tidak tenang. Berikutnya, kenapa sih kita harus hafal Al-Quran? Karena kedudukan penghafal Al-Quran itu berada di akhir ayatnya. Itu nanti orang yang hafal Al-Quran itu nanti paling tinggi derajatnya di surga. Maka dalam hadis Rawi Ahmad itu Rasulullah bersabda, dikatakan kepada pemilik penghafal Al-Quran akan diperintahkan bacalah. Jadi nanti akan disuruh bacakan Al-Quran itu. Oh, bacalah seperti kamu membaca dunia. Ya, kemudian bangkitlah. Ya, setelah orang itu membaca,
bacalah sebagai kamu baca di dunia. Kemudian orang itu membacanya, maka Allah membalasnya dengan cara memberi kedudukan pada hari akhir. Ya, pada akhir. Jadi ketika selesai membacanya, kemudian Allah memberikan derajat terhadap orang yang hafal Al-Quran, orang yang sering tilawah. Terus kenapa sih kok kita harus belajar Al-Quran? Al-Quran adalah sebuah syafaat. Apa sih orang itu kadang-kadang apa ya, syafaat itu diartikan nanti di hari kiamat saja? Tidak. Syafaat itu bisa ada di dunia. Apa? Allah menenangkan kepada kita. Kita tenang berarti mendapatkan syafaatnya. Oleh sering kita baca Al-Quran, maka kita lebih tenang. Tenang itu artinya kita mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Karena dengan baca Al-Quran itu kita ditenangkan oleh Allah. Beda dengan orang yang tidak baca Al-Quran, yang sering ngalamun, ya orang yang tidak suka Al-Quran, makanya hatinya tidak akan tenang. Makanya yang tampak itu ialah permasalahan yang banyak sekali. Ya, oleh karena itu baca Al-Quran biar hati kita ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kelebihannya Al-Quran. Kita baca Al-Quran itu akan mendapatkan pahala berlipat ganda. Ya, berlipat ganda. Satu kali satu huruf bisa mendapatkan 10 lipat ya. Di Al-Quran sudah jelaskan itu ya. Makanya kalau satu kali satu huruf mendapatkan 10 ganda, 10 kebaikan. Jadi kalau kalian baca surat An-Naba sudah berapa huruf itu? Dikalikan 10. Coba ada berapa huruf sampai cuma 500 huruf dikalikan 10 sudah berapa pahala? Itu banyak sekali. Tapi pahala tidak ada diingat-ingat. Oh, saya sudah mendapatkan surat An-Naba, pahala saya segitu, tidak usah. Pahala itu sebaiknya dilupakan saja. Setelah baca tidak usah diingat-ingat. Kalau kita diingat-ingat nanti menjadi orang yang tidak ikhlas bacanya. Ya. Jadi ayo kita kembangkan, kita perbanyak membaca Al-Quran. Terus berikutnya, orang yang hafal Al-Quran akan dikabulkan permintaannya. Kok bisa Ustaz? Orang yang baca Al-Quran dikabulkan permintaannya, iya. Jelas di hadis Rasul itu barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran dan mengingatku, ya ini hadis qudsi ya, mengingatku artinya mengingat Allah. Membaca Al-Quran ya, pastinya kalau orang tua pasti yang ingat Allah. Karena banyak kalimat di Al-Quran. Tapi kalau sudah ngerti nanti lebih banyak lagi. Maka akan kamu berikan keutamaan kepadanya. Apa? Keutamaan yang diberikan ke yang keutamaannya dibandingkan yang lain. Artinya Allah akan mengabulkan terhadap orang yang sering Al-Quran, yang sering baca Al-Quran karena orang tersebut ingat kepada Allah. Ya, maka diberikan keutamaannya Allah dengan makhluknya. Jadi ahlullah itu ahlinya Allah, keluarganya Allah ialah orang ahlul Quran, orang yang sering membaca Al-Quran. Ya. Nanti bisa dilakukan dengan tanya jawab ya. Nanti setelah ini kalau memang ada yang pertanyaan. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan di sini ialah kita memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak tilawah, lebih-lebih usahakan secara konsisten. Konsisten itu setiap hari jangan sampai lupa tidak membacanya. Ya, kalau bisa lihat hafalnya sudah banyak, bisa dijadwal. Hari Senin saya murojaah surat An-Naba sampai Al-Qausiyah. Hari Selasa saja murojaah surat Al-Fajr sampai An-Nas. Oh, karena sudah juz 29 ditambah lagi. Hari Rabu saya murojaah surat Al-Muluk sampai Nuh. Kemudian hari Kamis saya murojaah surat Al-Muzammil sampai Al-Mursalat, terus dibagi terus artinya nanti setiap hari akan kebagian. Beda. Ketika orang itu menghafalkan murojaah tidak dijadwal, kadang-kadang kelewatan ya. Karena asik bermain kemudian seakan-akan hari ini tidak ada jadwal sehingga kelewatan jadwalnya, kelewatan murojaahnya, baru janji.
Oh, besok saya selesaikan langsung 2 juz gitu ya. Ternyata besok juga sibuk. Janji lagi, besoknya lagi. Akhirnya terus kemudian semakin lama semakin banyak yang lupa. Kalau dibaca terus, semakin lama semakin banyak yang diingat. Jadi yang telah dibaca itu tidak boleh dilupakan dengan cara murojaah. Murojaah itu ada 2 cara. Bisa murojaah tidak melihat, bisa murojaah dengan cara melihat. Kalau bisa dibagi. Hari ini murojaah an-naba sampai al-ghasyiyah melihat, besoknya diulangi lagi an-naba sampai al-ghasyiyah tidak melihat, atau dibalik, melihat dulu baru tidak melihat. Itu salah satu cara. Beda ketika orang itu murojaah terus tidak pernah melihat, akhirnya juga banyak yang hilang. Kenapa? Banyak yang lupa posisinya di mana ini. Nah, dengan lupa posisi itu mempermudah untuk hilang. Oleh karena itu, sering-sering dibaca, sering-sering dilihat, sehingga tidak lupa apa yang kita telah hafalkan. Ya, satu kunci ialah nurut, ya, nurut terhadap ustadz-ustadznya. Kalau diberi waktu, diberi murojaah, silakan murojaah, menjadikan anak yang soleh, menjadikan anak yang solihah. Semangat, jangan kalah sama orang dulu. Orang dulu itu kecil-kecil sudah banyak hafal Quran. Sekarang harus tidak boleh kalah sama orang dulu, harus lebih semangat lagi mencontohkan orang-orang dulu. Ya, orang-orang yang baik itu dicontohkan, ditirukan agar kita sama-sama bisa menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kitab, salah satu kitab yang paling mudah untuk dihafalkan, kan? Tidak ada kitab yang semudah Al-Quran. Tidak ada orang yang hafal kitab Injil, kitab Zabur, walaupun lebih sedikit. Ya, maksudnya Nabi Musa cuma 15 halaman itu tidak ada yang hafal. Maksudnya Nabi Ibrahim tidak hafal. Kenapa? Susah. Al-Quran ini memang dimudahkan sebagai pedoman hidup kaum muslimin. Kalau umatnya paling banyak, maka Al-Qurannya yang paling dipermudah. Kenapa sih kok banyak yang tidak hafal? Karena tidak semangat. Niatnya tidak ikhlas. Ya, niatnya bukan karena Allah. Oke, itu Ustaz. Dan Ustazah yang saya bisa sampaikan, mungkin nanti ada tanya jawab, dipersilakan Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Banyak ya penjabaran. Oke, anak-anak. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Barangkali ada yang ditanyakan, Ustadz, saya kok susah banget menghafalnya atau murojaahnya. Ya. Ustazah izin minum. Ya boleh, izin minum boleh. Atau apa, Ustadz, saya kok ini udah belajar Al-Quran kok nggak bisa-bisa. Barangkali seperti itu. Ya, seperti Hatta, Ustazah. Seperti Mas Hatta. Ya, Mas Hatta mau bertanya, Mas Hatta? Dan enggak usah. Hafalannya pun enggak hafal-hafal gitu. Oh, Hafalannya pun enggak. hafalannya kok nggak hafal-hafal, Ustadz. Mungkin ada trik dan tipsnya, Ustadz. Mustaqim. Triknya satu, dibaca terus sampai hafal. Satu, Mas Hatta. Kalau disuruh murojaah susah. Sebetulnya itu susah. Yang paling enak itu Al-Quran dengan santai, tidak ada tekanan ya. Jadi kalian menghafalkan itu bukan karena ustadznya, bukan karena disuruh oleh ibunya, tidak, langsung Bismillahirrahmanirrahim saya baca Al-Quran karena Allah. Ya, karena Allah. Jangan sampai disuruh sama ibunya, nak ayo ngaji, enggak. Jangan sampai disuruh. Malah kalian yang minta, Bunda, saya simak ya Bunda, gitu ya, diminta terus ya. Ya, minta dulu oleh Bunda. Kalau Bundanya ngaji gantian. Bunda saya dulu yang ngaji, Bunda yang nyimak saya, nanti Bunda saya simak, gitu ya. Enakan gitu ya. Ada ya. HP-nya sama Al-Quran gitu. HP-nya diambil aja dulu Bunda. Gini,
contoh ya, saya bukan apa ya, karena contoh saya kan punya anak dua, yang satu usia 5 tahun ya, yang namanya Alia, mungkin sering saya bawa ke Permata dulu ya, sering saya ajak main bola juga di Permata itu. Ya. Dia kalau habis maghrib pasti minta ngaji, dan ngajinya minta 1 juz selesai 1 kali baca, gak mau. Waktunya habis adzan belum selesai nangis, belum selesai saya gak mau, berhenti dulu, harus selesaikan dulu gitu ya. Ya gitu caranya itu apa? Semangat karena orang yang hafal Quran nanti mendapatkan mahkota. Apa mahkota? Nanti akan diberikan oleh Allah terhadap orang yang hafal Quran, dan nanti anak-anak nanti memberikan hadiah yang paling besar nanti di surga ialah memberikan mahkota terhadap orang tua, terhadap kerabatnya ya. Satu orang yang hafal Quran boleh mengajak 10 orang lain yang disukai. Boleh mengajak 10 orang yang disukai. Oh ya. Yang disukai bisa ayahnya, bisa ibunya. Ya, bisa mengajak 10 orang yang disukai. Jangan malas merojaah. Ya. Ya, bundanya juga habis maghrib TV-nya dimatiin. Ya. Sama-sama ajak, ayo bunda TV-nya matiin dulu, ngaji sama-sama gitu ya. HP-nya habis maghrib. HP-nya habis maghrib ditaruh semuanya, ganti pegang Quran. Ayo semuanya sekarang buktinya ngaji. Habis maghrib tidak ada aktivitas selain membaca Al-Quran. Itu dilakukan secara berkelanjutan ya, bukan sekarang masih ingat. Oh besoknya lupa, ternyata besoknya diganti lagi. Harus ada yang saling mengingatkan ya. Sing anaknya mengingatkan ibunda. Jazakallah ya Ustaz. Kenapa ibunda? Jazakallah khairan. Nggih, sami-sami. Waktunya sudah habis nggih. Masih ada barangkali ada yang masih ada, monggo yang yang tanya yuk. Tadi ya Mas Hatta ya, tetap semangat murojaahnya. Yang mana yang Mas Hatta ini ya? Ustaz. Mbak Nadila. Mbak Nadia ini masih mau bertanya, Mbak Nadia? Mbak Nadia mau tanya kayaknya ini. 8 kelas 4B ya, Mbak Nadila berarti ya. Ustaz, kenapa kita harus ngaji, Ustaz? Wah, Masya Allah, kenapa kita harus ngaji, Ustaz? Ini kayaknya yang benar-benar harus di ini. Ya, karena hatinya belum cinta terhadap Al-Quran. Maka dirubah hatinya itu yang diingat Al-Quran. Jangan ingat HP-nya ya. Diingat main HP, main game tidak ada manfaatnya di dunia. Ya, apalagi di akhirat nanti. Ya, makanya lupakan semuanya, yang diingat adalah Al-Quran. Jangan sampai lupa. Ya, keluar rumah naik sepeda motor di murojaah, pulangnya juga di murojaah. Ya, apa yang dibaca? Yang hafal. Ya, yang hafal berapa itu yang dibaca setiap hari. Mau tidur dibaca, yang mau tidur dibaca walaupun cuma sedikit. Coba setiap mau tidur baca 2 surat terus kelanjutan, akhirnya juga selesai ya. Ya, yang tidak selesai sekarang baca, besoknya lupa, besoknya ngaji, besoknya lupa. Jadi setiap hari itu kalau waktunya ngaji, semuanya ngaji, atau minimal itu harus dijadwal. Ya, jadwal target murojaah setiap harinya. Contoh kalau hafalannya surat dari Anas sampai surah Al-Muluk ya 2 juz contoh saja, itu dijadwal. Dicarikan 7. Jadi ada beberapa halaman, kemudian dibagi 7. Kemudian dalam 1 minggu kan selesai. Terus diulang-ulang terus, akhirnya dengan tersendirinya menjadi ingat. Tapi kalau tidak dijadwal, akhirnya jadi lupa. Ya sekarang murojaah banyak, besoknya lupa. Alasannya kemarin saya sudah murojaah banyak, sekarang malas ya. Sedikit-sedikit murojaahnya, yang penting lancar ya. Kalian nanti kalau sertifikasi sama Ustaz Wawan ya, berarti biasanya dia.
sama Ustadz Wawan. Biasanya kan Ustadz Wawan juga ketat kalau nguji ya. Ustadz Wawan itu pasti setiap hari ketemu saja itu ya. Oke, ada lagi yang malas ngaji berarti dirubah ya niatnya ingin mencari ridha Allah. Ustaz, biar nggak males gimana ya? Iya Mbak Aira. Gimana? Kata Mbak Aira Dipegang ini terus, peserta Mbak. munakosa Ustadz. Yang ini peserta munakosa. Oh Mbak Aira sama Nakosa ya luar Ya, biasa Masya ya. Allah. Sudah selesai goribnya berarti ya. Dibaca terus Mbak goribnya Mbak biar tidak males Mbak ya. Memang satu kalau bisa menjaga utuh ya, menjaga utuh itu Mbak biar tidak males ya. Kan males itu banyak bisikan di sampingnya Mbak ya, banyak setan yang bisiki ya. Mbak Aira tidak usah ngaji, wis pinter, wis mau menakosa, kosa ngaji gitu ya. Mbak Aira masih kelas 1A berarti ya. Ya kelas 1A berarti ya, luar biasa Mbak Aira. Ya, Semangat. Ustaz. Kenapa Mbak Aira? Iya, masih kelas 1. Pinter berarti ya, nanti dulu kelas 6 hafal 15 juz berarti ya, langsung kelas SMP-nya. Nanti selesai 30 juz berarti Mbak Aira ya. Amin, insya Allah Ustaz. Ya, belajar Mbak Aira ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ustaz, aku mau tanya Ustaz. Ya, ini Oke. Syifa Ustadz dari anak munakosa juga ini yang bertanya ya Mbak Syifa. Tanya apa? Mau nanya ini. Kalau misalkan itu bilang ini, boleh ajak 10 orang yang disukai. Pertanyaannya ini, boleh ajak lebih dari 10 orang? Kalau nanti 10 orang, tiketnya kurang 1. Kalau 11 orang, karena sudah beli tiket 10. 10 itu yang diajak kan tidak boleh. Kemudian ngajak 10, yang 10 ngajak 10. Ya semuanya surga nanti. Kalau ada yang malas semua nanti ya semuanya diajak ya. Cukup ngajak 10 dan di 10 itu tidak boleh ngajak orang lain. Kalau boleh nanti ngajak lagi semuanya diajak orang satu nanti ya. Ya Pak Sipa ya, calon munakosa ya. Ya, kasih. Sudah lancar ngajinya Pak ya. Pak Sipa sudah lancar ngajinya. Lumayan, Ustaz. Bisa dicontohkan? Bisa. Contoh coba kalau bisa dicontohkan Mbak Syifa. Ya, surat apa? Terserah Mbak Syifa. Ya. Saya apa ya? Coba buka juz 8, Mbak. Juz 8. 8. Juz 8. Sudah ketemu Pak atau belum juz 8? Halaman berapa ya? Halamannya saya tidak tahu halamannya. Coba Pak Sipa sekarang buka halaman berapa, Pak? Pak Sipa sekarang buka halaman berapa? Coba lihat. Masih 116 juz 6. Oke, dibaca dulu di situ, Pak. Dibaca. Di 6 ya. Surat Al-Maidah ayat 46. Oke, monggo. Silakan Pak Syifa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelas 3. Wa qaffayna ala azarihim bi'isa bin Maryam. Bi'isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa atainahul injil
fihi hudaw wa nuru wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudaw wa mau'idatan lil muttaqin. Sudah, terima kasih Pak Syifa. Bagus Pak Syifa ya. Ya, Cuma sama-sama Ustaz. bismillahnya kayaknya masih tawalud ya Pak Syifa ya, atau bismillahnya ya lebih santai sedikit ya Pak Syifa ya. Itu Pak Syifa atur napasnya ya biar enak wakaf dan itibanya. Oh, berhenti di sini. Jangan dipaksakan ya. Wal inji yang coba ditahan itu. Kalau gak cukup wal injil. Karena ayat waqafaina ala asarihim bi Isa bin Maryam. Berarti di situ aja, kalau sepanjang-panjang ya. Nanti kalau panjang nafasnya gak kuat, menjadi tidak enak ya. Tapi kalau sedikit sampai enak ya gak apa-apa sih Pak ya. Terima kasih Pak Syifa berikan contoh ya. Semoga lancar besok ya ketika menakosa ya sama tim Umi berarti ya menakosanya ya. Oke, Ustaz. Oke. Masih ada lagi? Ada lagi? Kalau untuk tilawah itu kuncinya dibaca terus ya Ustadz ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Ya. Mbak Talita. Ya. Mau bertanya Mbak Talita? Ini peserta sertifikasi ya sama munakosa ta, Mbak Talita? Ya Ustazah. Oh ya, mau bertanya apa Mbak? Yang mau tanya. Ustaz mau tanya Sebentar Mbak Talita dulu ya Mas Taki, habis itu Mas Taki ya. Mbak Talita dulu mana Gimana Mbak Talita? Ustaz caranya untuk bisa betah tilawah lama Ustaz? Oh, biar bisa Oh iya, satunya siapa lagi? Gimana caranya agar betul tilawah? Ya, Aku mau tanya, monggo. Ya, boleh. gimana caranya mengatasi rasa malas ngaji? Oh iya, itu hampir sama ya. Mas Taki. Satunya betah, satunya males ngaji. Oh, ini kalau terjadi seperti itu dibatasi ngajinya. Ngajinya hitung jam saja. Ya, saya ngaji mulai jam 6 sampai jam 7. Tadi sebelum selesai 1 jam nggak boleh berhenti. Ya, dibatasi jamnya saja. Kalau nanti tidak dibatasi nanti males. Ya. Oh, dengan tidak dibatasi saya batasnya contoh 10 halaman. Dibaca cepat aja, cepat selesai. Ya. Kalau jam kan enggak. Karena jamnya tidak bisa cepat ya. Susah untuk diputar gitu ya. Jadi jadwalnya targetnya pakai jam saja. 1 kali baca setelah maghrib contoh 30 menit ditulis saya baca Al-Qur'an. Setelah sholat maghrib 30 menit, setelah sholat subuh 10 menit, ya gitu ya dibatasi dengan menitan saja. Ya, tidak malas. Jadi lihat jamnya ditulis saya baca jam segini nanti sampai jam 6 lebih seperempat saya berhenti atau jam 5 lebih seperempat. Jadi caranya kalau malas, caranya biar tidak malas ganti targetnya pakai jamnya saja 10 menit atau 15 menit 1 kali duduk. Terus setiap hari gitu akhirnya nanti menjadi biasa. Kalau tidak baca merasakan punya hutang. Saya punya hutang. Hutang apa? Belum ngaji hutangnya, belum tilawah. Ya, gitu ya. Ya, pertanyaan dua intinya sama. Satunya males ngaji, sama-sama males ngaji berarti ya. Caranya targetnya menggunakan menitan saja 10 menit atau 15 menit saja gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, aku mana Ustaz? Ustaz, aku mau tanya. Aku dulu. Oh, Masya Allah. Mau bertanya lagi Mas Taki, Mbak Nat, Mas Taki, Mbak Hatta, Mbak Hatta. Mas Hatta. Kalau di surga memberi mahkota ya orang yang tidak baca Quran itu bisa tah? Us. Orang 10 orang bisa. Orang yang baca Quran itu bisa tah, Us? Nanti ngajak 10 orang yang sebenarnya orang itu masuk neraka, bukan ngajak orang yang masuk surga. Jadi yang 10 orang itu orang yang ditulis masuk neraka.
Itu namanya syafaat. Dengan mendapatkan syafaat, akhirnya masuk Islam. Itu mendapatkan syafaatnya. Sebanyak Al-Quran itu sudah ditulis. Contoh, kalau ada di antara pemilihnya yang belum bisa baca Al-Quran, tapi kalian sayang, nanti diajak oleh kalian. Itu bisa. Bisa, karena 10 orang itu orang yang memang tidak tertulis masuk surga. Masih punya dosa, jadi disiksa dulu. Kemudian karena diajak oleh kalian, orang tersebut masuk Islam. Itu karena dikatakan sebagai syafaat. Syafaat itu Ustadz? Ya, sinyalnya. Oke. Terputus kayaknya. Putus ya. Anak-anak itu tadi ya. Jadi 10-nya itu tadi Mas Hatta itu mengajak orang-orang yang ini syafaat itu tadi ya. Yang misalnya awalnya masuk neraka itu bisa ditarik nanti sama Mas Hatta. Kalau Mas Hatta ngajinya rajin ya, hafalannya juga rajin, nanti bisa ditarik sama Mas Hatta. Ayo ikut Mas Hatta ke surga gitu Mas Hatta. Terus lari-lari di tamannya surga Mas Hatta. Apa sih namanya? Sungainya dari susu ya. Pernah baca nggak itu artinya? Ya, sungainya dari susu. Terus habis itu pohon-pohonnya ya deket ya. Kalau mau ambil buah langsung petik aja ya. Kalau kalian pengen es krim langsung ada es krim ya. Itu. Oke. Sudah jam 5. Ini setelah ini ada ini anak-anak. Ada bintang tamu spesial. Wah. Oke, Ustadz Mustaqim belum bergabung lagi ya? Oke, akan ada tamu spesial anak-anak dari alumni Permata. Kakak-kakak kalian dulu ya, yang sekolahnya di SDIT Permata. Sekarang sudah menjadi alumni. Tapi kakak-kakak siapa ya? Tapi kakak-kakaknya ini sudah menghafal Al-Quran 30 juz. Jadi 6 tahun di Permata, keluar dari Permata 2 tahun, sudah hafal Al-Quran. Siapakah dia? Jeng, 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 jeng. Oke, sudah bergabungnya Kak Alin. Mbak Alin. Oke, Mbak Alin sudah bergabung. Mbak Alin dan Mas Faiz. Mbak Alin anaknya Ustazah Eni. Mbak Alin anaknya Ustazah Eni. Mana Mbak Alin? Assalamualaikum Mbak Alin. Waalaikumsalam. Nah, ini teman-teman kakak-kakak kita ya. Oh, sama. Oh, Mbak Faiz ya. Maaf Ustazah kira ini. Mas Faiz. Oke, Mbak Faiz, Mas Alin dan Mbak Faiz. Nah, ini nih kakak-kakaknya. Coba bilang lagi, Kak. Kak Ustazah Rosipin. Alin? Iya. Ya, mana ya? Sebentar Ustazah mencari-cari. Mana ya Kak Alin ya? Oke, perkenalan dulu mungkin Kak. Kak Faiz dulu, Kak Faiz. Ya. Assalamualaikum Kak Faiz. Waalaikumsalam. Hansa Nur Faiza, biasanya dipanggil Mbak Faiz. Aku angkatan kedua. Oh ya, angkatan kedua. Oh, angkatan kedua. Dulu sekolahnya di SDIT Permata. Dulu waktu di Permata Ya. Punya hafalan berapa, Kak Faiz? Lulusnya 3 juz. Oh, lulusnya 3 juz. Oh, Masya Allah. Terus habis itu bisa hafal 30 juz itu waktu kelas berapa? Waktu kelas 9 SMP. Oh, waktu kelas 9. 3 tahun setelah itu baru hafal 30 juz ya? Masya Allah. Iya, oh iya. Ini mungkin Kak Faiz, ini kan adik-adiknya ini ada yang mau sertifikasi, ada yang mau munakosa juga. Mungkin motivasi atau apa ya triknya gitu loh Kak Faiz. Kok bisa sampai seperti itu Masya Allah itu gimana caranya? Ya sejauh
pengalamanku menghafal Al-Quran tuh emang hafal itu emang susah ya, apalagi murojaahnya. Tapi kan itu nggak boleh itu nggak boleh dihindari gitu loh. Jadi harus itu tanggung jawab kita buat tetap murojaah walaupun itu susah. Lah kebetulan ini juga habis ini aku juga ada munakosah. Jadi sama-sama kita murojaah gitu. Insya Allah. Jadi menghafal itu tuh dan belajar tentang Al-Quran tuh emang susah ya Kak Faiz ya. Tapi nggak boleh dihindari ya teman-teman ya. Kayak makan sayur meskipun nggak enak, tapi nggak boleh dihindari ya. Karena itu justru yang menyehatkan kita ya. Meskipun susah, tapi dipelajari terus gitu ya Kak Faiz ya. Akhirnya nanti Ya, bisa. sedang. Ya, Masya Allah. Oke. Sekarang yang Mbak Alin. Kak Alin. Coba Kak Alin. Assalamualaikum Kak Alin. Waalaikumsalam. Oh ini sudah dapat. Oke, Kak Alin. Bis besar Alin itu berarti ya. Oh ini ada Ustadznya dulu, Ustadz Mustaqim ya ini ya. Masih kenal nggak sama Ustadz Mustaqim? Masih. Masih, mungkin sama Ustadzah Rosi Kenal nih. ya? Rosi nggak kenal ya. Saya Ustadz. Ini muridnya Ustadz Mustaqim dulu anak-anak ya. Oke, kalau Mbak Alin sudah hafal 30 dulu waktu di Permata 6 tahun berapa Mbak Alin hafalnya? Keluar Permata 3 juz. Oh 3 juz. Masya Allah. Oke, terus sudah hafal 30-nya itu? Kelas 11 awal. Kelas 11 awal. Kelas 11 berarti 2 tahun kemudian kelas 11. Enggak, masih berapa? Sekitar 5 tahun. 5 tahun lama ya, pokoknya. 5 tahun. Oh, Masya Allah, 5 tahun kemudian. Oke. 3 tahun ya, Mbak Alin ya, waktu di Permata ya. Ya, Masya Allah. 3 tahun, 3 juz ya. Oke, kalau Mbak Alin mungkin motivasinya buat adik-adik ini biar bisa sekeren Mbak Alin. Yes. Yang pertama niat yang pasti. Pokoknya niatin kita tuh hafal Al-Quran tuh ya buat Allah, jangan buat yang lain kayak gitu. Habis itu tujuan kita itu apa sih buat ngafal Al-Quran itu apa? Buat yang pertama pasti buat diri kita sendiri ya kayak gitu. Habis itu yang perlu diingat pasti kayak orang tua yang selalu mendukung kita itu sih. Kalau aku pasti orang tua. Orang tua yang harus diingat kayak gitu. Soalnya kan kita juga belajar terus apa kan dari orang tua gitu. Ya, Masya Allah. Niat ya Mbak Alin ya yang terpenting ya. Niat lalu ingatnya sama orang tua terus gitu ya. Yes, Masya Allah. Oke, ada lagi Mbak Alin mungkin? Enggak sih. Enggak. Tapi emang ini tuh harus dilakuin gitu loh. Soalnya emang nggak bisa dihindari apalagi emang udah selesai kayak gitu tuh. Soalnya emang kan tanggungannya sampai nanti meninggal kita itu. Kalau misalnya udah hafal, tanggungannya kan pasti nanti sampai meninggal gitu. Nggak berhenti kalau pas udah selesai itu doang, nggak mungkin. Iya, benar-benar. Ya, ini adik-adiknya nih ada yang malah 5 juz Mbak Alin. Jadi ini mungkin berpotensial ya untuk ini jadi hafid dan hafizah next ya. Iya. Kayak Mas Hafiz bisa ya pasti ya Mbak Alin ya. Semuanya kan pasti bisa ya Mbak Alin ya. Menjadi hafiz dan hafizah seperti itu. Ya Allah ya kalian nanti keluar Permata wes langsung ini nanti jadi hafiz hafizah langsung memberikan mahkota ya. Mahkotanya nggak dari plastik ya. Kalau di Permata dari plastik ya mahkotanya. Nanti beda ya kalau di surga ya. Amin amin Masya Allah. Oke, adik-adik ada yang mau ditanyakan mungkin untuk Mbak Faiz dan Mbak Alin? Tidak. Ada yang ditanyakan? Tidak. Ya Allah. Kalian pengen nggak kayak Mbak Alin sama Mbak Faiz? Kak Faiz. Pengen nggak? Ya, amin. Pengen. Coba saya tanya ke Kak Faiz lagi, motivasinya apa Kak Faiz selama ini, Kak Faiz? Motivasinya ya. Kalau misalnya malas atau apa gitu, Kak Faiz?
Kalau murojaah itu motivasinya, soalnya inget kalau misalnya murojaah sama hafalan itu tanggung jawabnya dari Allah itu gak boleh dilepas gitu. Itu tanggung jawab seumur hidup. Ya, tanggung jawab. Murojaah ya Kak Faiz ya. Ya. Ini kan adik-adiknya ini ada yang kadang-kadang males murojaah gitu ya. Padahal nggak boleh males ya Kak Faiz ya. Soalnya kayak murojaah itu hafalan tuh kayak unta ya Mbak Faiz ya. Kalau nggak diikat dengan benar nanti ini hilang hafalannya ya Kak Faiz ya. Kalau males minimal sehalaman atau berapa ayat gitu per hari. Iya Mbak Aira. Iya. Ya. Mau bertanya Mbak Aira? Apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, Insya Allah. Kalau Mbak Alin coba motivasi di saat males. Dulu itu kalau males tuh ngapain sih Mbak Alin? Ya itu, ingat kalau itu tuh emang kayak tanggungan yang besar banget yang nggak boleh ditinggalin kayak gitu. Soalnya emang ya apa ya? Ya emang kayak gitu, emang nggak benar-benar nggak bisa ditinggalin. Soalnya ya harus dijaga terus. Itu tuh kayak Allah itu udah ngasih kepercayaan ke kita buat kita tuh bisa kayak gitu. Ya, oke. Semua itu bisa ya Mbak Alin ya. Malam ya alam ya. Oke. Mbak Alin sekarang di mana SMA-nya? Mondok? Iya. Di mana Mbak Alin? Di Darul Fikri. Darul Fikri. Oh, ini Darul Fikri, teman-teman. Mondok Mbak Alinnya. Kalau Mbak Faiz juga mondok? Dulu SMP sama Alin. Dulu SMP biasa? Oh, SMP-nya mondok. Di Dapi. Iya. Oh, nih. Nanti ada yang pengen mondok juga nggak, anak-anak? Ada yang Ustazah. Oh, Mbak Talita semangat. Ya. Takut. Oh, siapa itu yang takut? Nggak mau. Nggak mau. Padahal mondok itu enak ya, Mbak Alin dan Mbak Faiz ya. Kita nanti kalau nggak mau jadi habis juga Ustazah. Kenapa Mbak Talita? Talita nanti mondok juga mau jadi habis Quran juga Ustazah. Amin. Masya Allah, ini banyak malaikat di sini ya, soalnya lagi majelis. Amin, Mbak Talita. Oke, Mbak Alin, Mbak Faiz, mungkin ada yang mau disampaikan buat adik-adiknya yang sedang berjuang ya, berjuang menuju 30 juz, Masya Allah. Amin. Tetap semangat. Ya semangat. Terus jangan pernah patah semangatnya. Soalnya ya lakukan semua itu karena Allah gitu. Lagi kalau misalnya kita ini kata-katanya ayah yang mesti diingat. Itu tuh kalau misalnya Al-Qur'an kita itu jalan, insya Allah dunianya itu juga bakal ngikutin terus gitu loh. Kayak gitu. Ya, Masya Allah. Sudah Mbak Alin? Oke, itu ya teman-teman ya. Kalau Al-Qur'annya jalan, agamanya jalan ya. Itu nanti itu dunianya akan mengikuti ya, wes. Biasanya kalau penghafal tuh pinter-pinter biasanya. Kok yang pinter agamanya tuh biasanya dunianya tuh juga akan pinter gitu ya Mbak Alin ya. Iya. Oke, kalau Mbak Kansa ini, Mbak Faiz, mungkin ada motivasi ya? Ya pokoknya kalau mau jadi hafiz Quran, niat sama usahanya itu diperkuat lagi. Kalau misalnya niatnya sudah kuat, usahanya sudah banyak, itu nanti sama Allah insya Allah dimudahkan. Ya. Terus kalau misalnya susah murojaahnya gitu, aslinya tuh hafalannya tuh nggak hilang, cuma nggak, karena nggak dimurojaah makanya nggak ingat lupa. Ya, makanya murojaahnya tuh harus
sering-sering gitu. Oh, ya. Murojaahnya juga harus sering ya. Hafalannya banyak, murojaahnya juga harus makin sering ya, Mbak Faiz ya. Ya Ustazah. Oh ya, Masya Allah. Oke. Mungkin dari Ustadz Mustaqim mungkin. Sudah banyak tadi Ustazah. Masya Allah. Bangga ya Ustadz ya mempunyai anak yang bisa 30 juz tuh ya Ustadz ya. Bisa menghafal lah. Menghafal. Pasti bangga Ustazah. Juga punya murid yang selesai kayak Faiz dan Alin ya. Adiknya Alin juga sudah berapa juz adiknya Alin ya. Itu dulu. Si Permata itu semangat ya. Kalau adiknya Alin itu dulu ketika mau sertifikasi itu kan pasti terlambat terus. Jadi saya selalu dikatakan pahit-pahit dulu, nanti tinggal enaknya gitu ya. Kalau sekalian kalian enak-enak terus, nanti tinggal pahitnya. Tinggal dibalik aja berarti ya. Berusaha terus, pahit-pahit dulu, nanti tinggal enaknya. Itu ya juga ditanam ya. Jadi usaha dulu semaksimal mungkin, nanti tinggal ngambil buahnya gitu ya. Kalau sekarang sudah malas, ya nanti tambah hafal-hafal ya gitu. Ya, itu Ustazah ya. Insya Allah pahit-pahit dulu ya anak-anak ya. Nanti tinggal manis-manisnya gitu ya. Rakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian ya. Cakep. Oke, Ustadz Fikri barangkali mau menambahi Ustadz Fikri? Ada ya Ustadz Fikri ya? Cek. Oh ya. Sudah cukup Ustazah. Pokoknya tetap semangat ya. Saya juga harus usaha ini untuk nambah hafalan juga ya. Kita sama-sama berjuang ya teman-teman soleh-solehah. Ya Ustadz. Semangat gak ini? Harus semangat ya. Semangat. Semangat Ustazah. Semangat. Semakin semangat. Lagi coba Ustazah pengen dengar. Semangat. Jangan diangkat itu lah kalau semangat itu. Semangat. Oh. Gimana itu yel-yelnya ya? Oke, Solihah. Ada lagi Ustadz Fikri mungkin? Sudah cukup Ustazah. Cukup ya Ustadz ya. Intinya itu ya anak-anak ya. Kalau nggak bisa itu jangan dihindari ya. Tetap belajar, tetap dibaca meskipun nggak bisa Ustazah. Kok nggak bisa ini sulit banget Al-Qur'annya. Nah itu tetap dibaca terus ya nanti lama-lama bisa. Dulu Ustazah Rosi juga seperti itu. Kok susah banget sih ini gitu kan. Dipanggil terus sama Ustazah gitu. Tapi Ustazah Rosi baca terus akhirnya bisa ya. Nanti kalian juga seperti itu ya Mas Taki, Mas Hatta ya. Kok dibaca terus Al-Qur'an yang tersukses nanti munakosahnya ya. Siap? Siapa namanya? Ya, semangat ya. Semangat Mas Naufal, semangat. Oke, untuk yang sertifikasi juga sama ya. Rajin-rajin murojaah ya. Oke. Insyaallah. Oke, Ustadz. Sudah 17.18 mungkin bisa ditutup Ustadz Fikri. Ya. Ustadz Fikri? Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz Mustaqim atas penjabaran dan motivasinya, dan juga terima kasih kepada alumni SDIT Permata yaitu Mbak Ali sama Mbak Faiz ya. Di sini saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih sudah mengikuti acara motivasi ini. Semoga dengan mengikuti Zoom ini kita bisa tetap semangat dalam bermurojaah, dalam menambah hafalan Al-Quran. Dan untuk yang peserta munakosah dan sertifikasi harus tetap istiqomah, jangan putus asa apabila nanti ada hambatan di tengah jalan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Buka dulu videonya, kita foto dulu ya, jangan jelek. Oke, Ustazah foto satu. Yuk dibuka dulu, jangan keluar dulu. Senyum ya kalau foto ya. Masih ada Ustadz Mustaqim nih di sini. Oke, sebentar. Satu. Ada fullkan sebentar. Sebentar ya. Satu. Mbak Yasmin. Dua. Mbak Aira sudah bergaya. Sebentar. Oke, sebentar. Tetap tersenyum. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya tetap tersenyum ya. Ada 3 layar ini. Dibuka semuanya, Mbak Hanifah, kelas 6. 1, 2, 3. Oh, ada Mas Afik 1B masuk, Masya Allah. Selanjutnya, layar ketiga. Oh, ada Mas Alayubi, tetap tersenyum. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Kak Alin, Kak Faiz, Ustadz Mustaqim, dan semuanya. Tetap semangat ya murojaahnya. Nanti yang belum murojaah segera di list ya, di grup ya. Untuk yang munakosa juga sama ya, tugas-tugasnya ya, segera diselesaikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Jangan lupa di